Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu analisis SWOT, teknologi dan media pembelajaran. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Isma Hovifah Syifa. Saya Firda Rahmawati. Saya Fiska Rofiandana. Saya Nuriyatus Soliha. Dan saya Muhammad Zinidin. Untuk analisis SWOT ini, kami mengambil video pembelajaran yang berjudul Model TGT atau Teams Games Tournament dengan media Wordwall oleh Nora Mariadani. Yang pertama, teknologi pembelajaran. Pada video tersebut menggunakan empat teknologi, yaitu yang pertama laptop, yang kedua HP, yang ketiga proyektor, dan yang keempat jaringan internet atau WiFi. Untuk laptop dan proyektor ini digunakan oleh guru dalam mempresentasikan langkah atau prosedur pembelajaran. Sedangkan HP dan jaringan internet itu digunakan oleh siswa dalam mengaplikasikan Wordwall. Kemudian yang kedua, multimedianya ini pada video pembelajaran menggunakan media Wordwall. Wordwall sendiri adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat game edukasi yang interaktif, seperti kuis, teka-teki silang, permainan kartu memori, dan lainnya. Wordwall ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan alat penilaian yang mana dapat meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis SWOT terkait Wordwall. Next. Yang pertama, strengths. Terkait keunggulan daripada Wordwall itu sendiri, yaitu satu, sistem pembelajaran yang relevan untuk semua tingkatan. Yaitu Wordwall mempunyai pembelajaran yang sangat menarik dan juga bisa diterapkan pada tingkat pembelajaran mulai dari TK sampai pada SMA maupun perguruan tinggi karena sifatnya yang sangat fleksibel. Cukup kita dengan mengganti materi sesuai kebutuhan kita seperti itu. Jadi pada video yang kami ulas yaitu digunakan pada tingkat sekolah menengah seperti itu. Akan tetapi nantinya kita sebagai guru agribisnis bisa menerapkan Wordwall ini dengan mengganti materi yang pada video itu berupa ciri-ciri surat atau bagaimana surat itu nanti bisa diganti dengan pembelajaran kita terkait tanaman seperti itu. Yang selanjutnya memusatkan fokus murid. Nah, pembelajaran Wordwall atau media Wordwall ini merupakan media pembelajaran yang sangat menarik sehingga murid dalam mengikuti pembelajaran ikut andil seperti itu. Jadi murid dilibatkan dalam pembelajaran ini sehingga tidak ada fokus murid yang keluar daripada proses pembelajaran. Murid fokus untuk mengerjakan games yang disediakan pada Wordwall ataupun permainan-permainan lain yang banyak atau bervariatif daripada Wordwall itu sendiri. Selanjutnya, membuat metode pembelajaran menjadi lebih menarik dan variatif. Ya, seperti yang sudah saya singgung, yaitu pada Wordwall itu mempunyai metode pembelajaran yang sangat banyak. Jadi, Wordwall ini bisa disebut sebuah platform atau aplikasi yang mana sangat bisa digunakan begitu banyak metode. Di dalam Wordwall itu bisa memiliki banyak metode terkait games dan juga metode pembelajaran seperti itu. Kita tinggal mengubah sesuai kebutuhan kita saja. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan kognitif. Nah, dari menariknya metode Wordwall ini membuat
kemungkinan murid semakin mudah memahami apa yang telah kita pelajari, apa yang kita sampaikan melalui word-word itu. Jadi kemampuan kognitif murid itu akan lebih maksimal digunakan kalau kita menggunakan metode word-word seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, kemudian adalah weakness atau kelemahan. Untuk yang pertama, tidak semua siswa memiliki akses yang sama seperti handphone dan internet. Jadi karena beberapa siswa ada yang tidak memiliki perangkat seperti handphone untuk bisa mengakses word-word, hal ini dapat menghambat partisipasi mereka. Yang kedua, rentan terhadap kecurangan saat digunakan. Aplikasi word-word rentan terhadap kecurangan terutama dalam pengisian formulir dan evaluasi. Hal ini dapat mempengaruhi keakuratan hasil penilaian. Yang ketiga, siswa terlalu fokus pada kemenangan daripada pemahaman materi yang mendalam. Game ini memungkinkan siswa terlalu fokus pada kemenangan daripada pemahaman materi yang mendalam. Hal ini dapat menimbulkan tekanan bagi siswa dan tidak nyaman dengan suasana yang kompetitif. Kemudian keterbatasan fitur pada versi gratis. Penggunaan fitur gratis hanya dapat membuat jumlah aktivitas yang terbatas. Untuk mengakses fitur-fitur lebih lanjut dan membuat lebih banyak jenis aktivitas, diperlukan langganan yang berbayar. Yang terakhir adalah membuat waktu atau proses yang lebih lama dalam membuatnya. Pembuatan materi atau alat evaluasi menggunakan word-word membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama jika harus disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Word ini memiliki peluang untuk meningkatkan motivasi peserta didik menjadi lebih interaktif dalam mengikuti pembelajaran, di mana dari yang pembelajaran sebelumnya itu bernuansa membosankan dan menjenuhkan menjadi lebih menyenangkan. Nah, kemudian selain itu, word wall itu juga mempermudah guru untuk melihat evaluasi hasil belajar siswa dan membantu siswa lebih memahami konten atau isi dari pelajaran tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu ada threat atau ancaman. Di sini ada lima ancaman yang kita sebutkan. Yang pertama itu ada ketergantungan pada teknologi. Nah, penggunaan virtual ini sangat bergantung pada akses internet dan perangkat elektronik. Jika siswa atau peserta didik ini tidak memiliki akses yang baik ke internet dan perangkat, maka proses pembelajaran ini akan terhambat. Untuk berikutnya yaitu siswa akan terlalu fokus pada gamifikasi. Wordwall ini merupakan media pembelajaran yang berbasis game atau permainan, sehingga dapat menarik perhatian dari para peserta didik. Namun jika digunakan secara berlebihan atau tidak ada pengawasan, akan menyebabkan siswa ini terlalu fokus pada gamenya, bukan kepada konten atau materi yang dihadirkan oleh gurunya. Kemudian akan terjadi minimnya interaksi personal karena penggunaan media digital ini dapat mengurangi interaksi antara guru dan siswa, di mana hal tersebut penting untuk pengembangan kemampuan sosial dan emosional. Kemudian ada distraksi dari penggunaan teknologi. Nah, ini lebih kepada penggunaan gawai atau perangkat elektronik lainnya sebagai media untuk mengakses dari word ini sendiri. Sehingga ketika ada notifikasi dari aplikasi lain akan mengganggu atau mendistraksi dari para peserta didik sehingga tidak konsen mengikuti pembelajaran. Yang terakhir yaitu resiko konten tidak sesuai. Karena word ini memungkinkan pengguna atau lebih tepatnya peserta didik itu untuk membuat dan berbagi konten sendiri. Sehingga terdapat potensi ada konten yang tidak sesuai atau tidak akurat yang dapat dibagikan siswa ke teman lainnya dan tidak ada pengawasan dari pendidiknya.
Baik, untuk ketersediaan aspek, berdasarkan presentasi dan hasil diskusi dari kelompok kami, itu untuk semua aspeknya itu terpenuhi, yaitu berupa jenis teknologi yang digunakan, jenis multimedia yang digunakan, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia, serta ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.